Assalamualaikum Mbah, lanjut ya. Hari ini kita akan scalpingan lagi di XAU dan ini masuk di Asia Season ya. Di sini secara price action ya, pergerakan XAU untuk candlestick yang kebentuk saat ini itu kalau kita mengacu terhadap sesi itu pergerakannya masih bisa dibilang anomali, Mbah. Cuman kalau kita bicara price action di sini kan sudah mulai berjalan bullish ya. Setelah sebelumnya dia turun membuat liquidity lalu dia mulai ada kenaikan. Cuman di H1 ini atau di external time frame sebelumnya di sini ada area penting yang keambil, di mana satu pergerakan candle merah yang ini Pak, yang simbol lingkaran itu dia nggak sanggup breakout, dan candlestick selanjutnya yang hijau bergerak saat ini dia hanya mampu membuat liquidity baru dan nggak bisa full body breakout. Jadi bisa dibilang untuk sesi Asia saat ini dia masih tertahan pada area zona penting di H1 Mbak, atau area base zone-nya di H1. Kalau kita mengacu pada price action ya, ini kalau sesi US itu kita bisa masuk ke area penting yang fresh gitu, yang valid ya. Kayak area OB atau area base zone yang biasanya dia continuation trend ya. Cuman karena ini Asia Session jadi kita coba ambil tipis pada liquidity zone di time frame yang lebih kecil, Mbak. Kita coba cek. Nah, di sini ada liquidity zone, Mbak ya. Dia sudah masuk liquidity, kita langsung eksekusi buy saja. Ntar tak jelasin. SL kita taruh dulu di 25 USD. Jadi di sini ada liquidity zone Mbah ya. Nih. Ntar dulu ya. Nah, ini dia. Di sini Mbah expect untuk dia harga itu masih bergerak mondar-mandir ya. Karena ini masuk sesi Asia, jadi Mbah respect saat dia masuk ke area liquidity, dia akan mantul kembali harganya mengejar liquidity yang di sebelah sini. Nah, jadi Mbah expect harganya masih bergerak pada range area ini dulu ya. Karena pergerakan di Asia Session itu lebih condong ke sideways atau ke ranging. Jadi kalau kita mau entry trending atau continuation trend itu capek nanti Mbak, nunggu waktunya terlalu lama. Oke, dari H1 saja biar lebih jelas ya. Oke, kita tunggu sebentar Mbak, harusnya sih ada gebrakan ya. Yuk, sudah mulai ada kenaikan, harusnya mantul dia kalau di sesi Asia dan dia masuk ke area liquidity biasanya ada reaksi di situ. Kecuali kalau US Session itu beda ya. US Session itu lebih ke continuation dia pergerakannya. Oke, 11 ya. Kita pakai RR 1:1 saja, Mbak. Karena kalau pakai 1:2 otomatis videonya terlampau lama dan biasanya itu SL sering kena. Nah, kita pakai RR 1:1 untuk mempercepat videonya dan juga agar targetnya itu lebih presisi. Jurali karo di copy nih, Mbak. Nah, kalau di ASSN seperti ini Pak ya, pergerakannya itu lebih dominan ke lemot ya. Ya kadang-kadang kenceng, cuman lebih dominan ke ranging sih pergerakannya. Jadi dia kencengnya itu hanya pada range-range tertentu saja, dan biasanya dia hanya bergerak pada ruang lingkup yang bisa dibilang ruang lingkup ranging ya, ruang lingkup sideways, sampai nanti di London Session dia mulai ada pergerakan yang cukup impulsif dan disusul di US Session baru dia ada pergerakan tren yang sesungguhnya. Baru nanti kalau di sesi US kita bisa pakai RR 1:2 ya. Sebenarnya di Asia Session ini bisa juga 1:2, cuman konsepnya bukan scalping Mbak, tapi lebih ke scalping jangka menengah ya.
karena sudah pasti waktunya akan memakan waktu yang cukup lama ya untuk sampai ke area SL ataupun TP, karena secara pergerakannya yang lebih monoton ke slow. Jadi kalau mau pakai RR1:2 ya bisa, cuman sengaja sih Mbak nggak pakai RR1:2 agar videonya itu cepat gitu ya. Kalau pakai 1:2 otomatis videonya lama nanti, karena pergerakannya yang lemot. Ini kalau maksa pakai 1:2 ya otomatis Mbak pasang SLTP tinggal ya, karena males juga nungguin market yang pergerakannya cuma mondar-mandir. Tapi kalau untuk 1:1 masih bisa ditunggu lah. Oke, harusnya ada respect sini, dia sudah masuk liquidity, dan jika liquidity nanti jebol ya kemungkinan dia akan mengejar pada area liquidity yang di sebelah sini nih. Kalau ini jebol ya, kalau ini jebol ya ada potensi dia turun sampai ke sini nih. Cuman kalau mau switching pada sesi Asia seperti ini ya kita tunggu retracenya dulu saja Mbak. Semisal dia jebol ya. Semisal dia jebol, kita tunggu dia retrace baru kita entry sell ya. Kalau ini nanti jebol. Dengan potensi harga harapan kita dia turun ke area sini. Cuman kalau ini sesi US, misal ini jebol ya simbol langsung switching sell. Karena kalau di US session itu biasanya dia continuation ya pergerakannya. Jadi dia jarang retracement jika area liquidity itu sudah kejebol. Jadi semisal liquidity kejebol ya langsung bablas. Kalau di US session. Kalau di Asia session itu meskipun kejebol biasanya masih ada retracement dikit ya. Jadi kalau kita buru-buru langsung switching dan itu masih di Asia session yang pergerakannya masih slow, itu terlalu beresiko. SL kita bisa kena ya, karena otomatis SL lebih apa ya, ketat ya, SL-nya itu ketat. Tapi kalau di Asia US session itu kita bisa langsung switching. Semisal liquidity-nya kejebol, karena biasanya ada continuation trend yang cukup impulsif pergerakannya. Dan ternyata sinyalnya hilang lagi. Ya, sinyal hilang lagi Mbak. Sinyal. Padahal dulu itu nggak hilang-hilangan loh. Sekarang sinyal semakin susah ya. Apa harus beli HP sama sinyalnya ya Mbak? Ya sudah 19 USD, dikit lagi sebenarnya. Tapi ternyata sinyalnya hilang. Ya harus sambil ngopi Mbak. Kan alternatif tekan dhuwur gini. Yuk. Buset, lama banget ini sinyalnya. Padahal tinggal dikit lagi nih Mbak. Oke Mbak, muncul lagi sinyalnya dan sudah sampai ke 1R Mbak ya. Kita sudah di 30 USD, kita akan langsung close posisi. 28.30 close. Oke, jadi hanya seperti ini saja Mbak untuk konsep trading Simba ya. Jadi di video sebelumnya kan Simba sempat membahas mengenai pergerakan market XAU khususnya di beberapa sesi, baik Asia, London, ataupun di US session. Nah, dari kita memahami pergerakan di setiap sesi, itu bisa menambah keyakinan kita Mbak ya, menambah poin kita dalam melakukan entry posisi. Karena itu bisa dipadukan dengan metode yang kita miliki. Jadi kalau di sesi ini, market ini pergerakannya seperti ini. Jadi cocoknya kita tradingnya seperti ini. Kayak ini yang Simba lakukan ya. Di SS Session XAU biasanya seperti ini. Jadi Simba entry-nya liquidity ke liquidity-nya saja. Oke, jadi seperti ini saja. Semoga teman-teman paham dan nak wis profit aja lali DWD mah gitu ku sekop.